Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di sesi buffer atau bahas FR dari subscriber. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk di part ke-24 teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum melihat di part 1 sampai part 23, silahkan teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Hari ini kita masih membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang mana pada hari ini kita akan membahas soal-soal tentang bahasa negara teman-teman. Nah, kenapa bahasa negara harus kita bahas? Maka di sini kita melihat kembali kisi-kisi sesuai dengan Kemenpan RB RI nomor 321 tahun 2024. Di sini dikatakan bahwa bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi isi dari TWK pada materi bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia ya, yang sering kita lihat dan kita dapatkan ketika kita masih sekolah dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti untuk soal CPNS, SKD CPNS itu soalnya biasanya panjang-panjang sekali. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa menyimak soal yang saya sampaikan, kemudian silahkan bisa dijawab, kemudian kita bahas bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa yang punya Instagram bisa di follow @lesaneducation, karena di Instagram ini informasi dari Lesan Education itu selalu update. Oke, kita masuk ke soalnya ya teman-teman ya. Soal yang pertama, ya baru melihat soal yang pertama panjang sekali ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Jadi bacaan ini adalah untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti di soal nomor 2 kita tampilkan lagi bacaannya ya teman-teman ya. Saya baca dulu. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Di kalangan masyarakat banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestisius dan bergaji besar adalah satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal tersebut belum tentu benar adanya. Banyak orang-orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi kehidupannya tidak bahagia. Kebanyakan orang lebih mementingkan pekerjaan yang mampu menaikkan status sosial dan martabat diri sendiri. Padahal hal tersebut sangatlah keliru. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan minat, keahlian, dan yang Anda sukai, agar Anda bisa menikmati pekerjaan Anda dengan rasa bahagia. Sehingga rasa lelah ketika bekerja hanya ada pada tingkatan fisik, tidak sampai lelah dalam berpikir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bekerja dengan profesi yang kita sukai adalah rezeki yang tak ternilai. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Pertanyaannya adalah, pikiran utama yang terdapat pada paragraf kedua dalam teks bacaan di atas adalah. Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan melihat pilihan jawabannya. A. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar. B. Semua pekerjaan yang baik dan prestisius bisa dinikmati. C. Kebanyakan orang hanya mementingkan pekerjaan tertentu. D. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. E. Semua pekerjaan yang prestisius bagus untuk dinikmati. Oke, teman-teman jawabannya apa untuk soal nomor 1? Silakan dijawab dulu, bisa di pause dulu videonya, bisa di stop dulu. Kalau sudah, sekarang kita langsung membahasnya. Ya, oke. Kita berbicara tentang pikiran utama teman-teman, atau biasa disebut dengan gagasan utama dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah saya sajikan di sini teman-teman ya. Yang pertama adalah, apa itu pikiran utama atau gagasan utama? Jadi pikiran utama itu adalah inti atau pokok pembahasan dalam sebuah teks. Kemudian letaknya di mana? Umumnya berada di awal kalimat, tetapi bisa juga di tengah atau di akhir kalimat. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah mengandung fakta, ide, informasi, dan pendukung lainnya.
dan juga memiliki arti yang jelas dan bisa berdiri sendiri dalam kalimat yang utuh. Oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Jadi di dalam satu paragraf ya, itu ada satu pikiran utama atau gagasan utama. Nah, cara menemukannya bagaimana? Baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf, kemudian identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf, kemudian tentukan kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama, dan temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Oke, jadi ini ada pengertian, letak, ciri-ciri, fungsi, dan cara menemukannya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, tadi ada 2 paragraf ya teman-teman bacaannya ya. Di paragraf yang pertama itu adalah memiliki gagasan utama di awal paragraf. Nah, sedangkan di paragraf yang kedua ini memiliki gagasan utama itu di akhir paragraf. Nah, di sini gagasan utama pada awal paragraf 1 itu adalah pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Nah, ini merupakan gagasan utama dari paragraf yang pertama, teman-teman ya. Nah, berikutnya karena yang ditanyakan adalah paragraf yang kedua, yaitu letaknya ada di akhir paragraf, yaitu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa dinikmati. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang lain di paragraf kedua itu merupakan kalimat penjelas gitu ya teman-teman ya. Oke, maka di sini untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Oke, ini bisa teman-teman baca ya, tidak perlu saya baca ulang kembali untuk bacaannya. Kita langsung melihat pertanyaannya saja. Makna kata prestisius pada kalimat pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Oke, makna itu arti. Artinya apa dari kata-kata prestisius ini? Oke, pilihan jawabannya adalah A. Pekerjaan yang berpenghasilan besar, B. Pekerjaan yang menyenangkan, C. Pekerjaan yang bergengsi, D. Pekerjaan yang sangat baik, E. Pekerjaan yang sangat disukai. Oke, silahkan teman-teman bisa pause video ini, kemudian dijawab dulu untuk soal nomor 2. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita langsung bahas di soal yang kedua ini. Oke, jadi kata prestisius teman-teman itu adalah suatu hal yang bersifat mengesankan, atau bisa dikatakan terhormat atau bermartabat atau bergengsi. Ya, sehingga makna kata prestisius pada kalimat pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Nah, jadi itu maksudnya atau maknanya itu adalah pekerjaan yang bergengsi gitu ya teman-teman ya. Oke, maka untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C, pekerjaan yang bergengsi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Supratman sangat pandai bermain sandiwara dan mahir bermain alat musik. Setiap waktu luang, ia memanfaatkan untuk bermain musik terutama biola. Keberaniannya mengutarakan pendapat membuat ia diangkat menjadi pembantu surat kabar kaum muda di Bandung. Meskipun gaji yang diperolehnya kecil, ia puas karena ia dapat mengutarakan pendapat serta pikiran dalam tulisan-tulisannya. W.R. Supratman menulis dan mengubah lagu-lagu perjuangan untuk mengabarkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat ia diminta mendengarkan lagu Indonesia Raya dan semua hadirin berdiri khidmat, hal itulah yang tak terlupakan bagi dirinya. Ia bekerja tanpa pamrih. Dalam hidupnya, ia lebih suka memberi daripada menerima. Hal tersebut merupakan sifat yang baik dan perlu kita jadikan panutan dalam hidup bermasyarakat. Oke, pertanyaannya adalah nilai sosial yang terkandung dalam teks di atas yang paling tepat adalah
A. Bersedia menjadi pembantu surat kabar. B. Mengutarakan pendapat serta pikiran. C. Suka memberi daripada menerima. D. Mempunyai pengalaman tak terlupakan. E. Pekerja yang ikhlas. Oke, silakan teman-teman bisa di stop dulu video ini. Silakan dijawab dulu soal nomor 3. Oke, kalau sudah dijawab kita akan membahasnya. Ya, jadi nilai sosial adalah keyakinan, anggapan, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi nilai sosial itu merupakan pedoman hidup yang dipatuhi dan dianggap benar oleh masyarakat. Nah, dalam konteks soal ini ya teman-teman, nilai sosial yang terkandung dalam teks tersebut yang paling tepat itu adalah suka memberi daripada menerima. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang C, suka memberi daripada menerima. Oke, sampai di soal nomor 3 teman-teman benar semua atau ada yang sudah salah teman-teman ya. Oke, nanti jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yuk. Kita masuk di soal nomor 4. Ya, di antara kalimat-kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A. Ia belajar keras agar supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. B. Ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. C. Ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih hati dan perasaannya. D. Ia mampu melukis dan memahat dengan baik. E. Berbagai macam jenis sayur dijual di pasar tradisional itu. Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu untuk soal nomor 4. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Baik, jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman ya bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dipahami dengan mudah dan jelas oleh pembaca atau pendengar sehingga gagasan, pesan atau pemberitahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, kalimat efektif ini memiliki beberapa ciri-ciri teman-teman ya. Yang pertama, jelas, ringkas dan padat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kemudian yang ketiga, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini kalimat itu bisa disebut sebuah kalimat kalau memiliki minimal 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Nah, maka ini harus ada S dan P-nya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, cirinya adalah tidak bertele-tele. Kemudian yang kelima, tidak ambigu, jadi tidak bermakna ganda, jadi jelas gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata baku ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat dari pilihan jawabannya tadi ya teman-teman ya. Dari yang A, kita bahas dulu. Ia belajar keras agar supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. Di sini kata agar dan supaya ini adalah dua makna yang sama. Nah, ini terlalu bertele-tele ya teman-teman ya. Nah, ini maka di sini yang A itu bukan kalimat efektif. Kemudian yang B, ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. Oke, sangat sudah ada sangat, ada sekali. Nah, ini salah satu saja yang digunakan ya teman-teman. Maka yang B juga salah. Kemudian yang C, ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih hati dan perasaan. Oke, di sini sudah ada kata menangis, terseduh-seduh, kemudian ada kata lagi menangis, meraung-raung. Nah, ini terlalu berlebihan ya, maka ini juga bukan kalimat yang efektif. Kemudian yang D, ia mampu melukis dan memahat dengan baik. Nah, kalimat ini jelas, ringkas, padat, tidak ambigu, tidak bertele-tele ya. Nah, ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Nah, maka ini yang betul. Kemudian yang E, berbagai macam jenis. Oke, sudah macam ya, di sini ada jenis. Ini sesuatu yang sama, maka ini tidak efektif. Oke, maka untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Ia mampu melukis dan memahat dengan baik gitu, teman-teman ya. Oke, itu soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini nanti teman-teman, ini karena bacaannya panjang, ini nanti ada
2 slide ya teman-teman ya. Jadi ketika soalnya saya bacakan, silahkan diperhatikan. Ini adalah slide yang pertama. Setelah ini kita pindah slide untuk melanjutkan soal dan pilihan jawaban gitu ya. Jadi panjang sekali soalnya. Oke, yang pertama saya baca dulu. Mafia tanah diperingatkan agar jangan main-main dalam sengketa tanah sebab ia menjadi bom waktu di kemudian hari. Persoalan tanah harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik antar warga, warga dengan pengusaha, bahkan warga dengan aparat keamanan. Melihat tingginya kasus tanah serta potensi konflik di berbagai daerah, usul pembentukan tim terpadu kasus sengketa tanah perlu direspon. Tim dibentuk untuk membuat pola penyelesaian masalah, menginventarisasi dan memetakan kasus-kasus pertanahan. Bila sudah berhasil dipetakan, langkah berikutnya adalah mencari solusi yang dapat dijadikan pedoman bersama. Untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Berbagai pihak menyebutkan bahwa mencuatnya persoalan pertanahan tidak terlepas dari ketidaktegasan pemerintah serta tidak adanya instrumen hukum yang jelas. Praktisi hukum selalu mempertanyakan alasan rakyat menggarap tanah, apakah karena turun-temurun atau ada landasan hukumnya. Oleh karena itu, seharusnya sudah dibuatkan instrumen hukum sehingga ada pedoman dalam menyelesaikan kasus tanah garapan. Mengingat tingginya potensi konflik persoalan tanah, masyarakat yakin jika seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat bersatu dan memiliki tekad yang sama dalam menyelesaikan persoalan, masalah sengketa lahan akan dapat diselesaikan. Masyarakat juga yakin bahwa meskipun penyelesaian kasus tanah belum menemukan solusi konkret, namun tekad para petinggi untuk kembali mendudukkan persoalan tanah merupakan langkah maju dan diharapkan didukung semua pihak. Kita tidak ingin persoalan tanah memicu konflik yang berkepanjangan sehingga mengganggu stabilitas keamanan yang pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas pembangunan. Begitu pula soal tanah dikaitkan dengan keterlibatan mafia tanah. Kalau jelas terbukti dan mengarah kepada tindak pidana, seharusnya diberikan tindakan tegas sehingga tidak ada peluang bagi mafia tanah untuk ikut bermain yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Oke, pertanyaannya adalah, manakah rangkuman yang tepat untuk teks di atas? Oke, silakan teman-teman kalau mau dijawab langsung boleh. Saya bacakan dulu pilihan jawabannya ya teman-teman ya. Yang A, masalah pertanahan di Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik antar elemen masyarakat dan dipicu oleh ketidakpastian hukum dapat diatasi dengan tekad semua pihak untuk mencari solusi yang tepat. B, mafia tanah yang menjadi salah satu pemicu masalah tanah di Indonesia diperingatkan agar tidak bermain-main dengan sengketa tanah antar elemen masyarakat karena mereka dapat menjadi potensi konflik. C. Mencuatnya persoalan konflik pertanahan di Indonesia disebabkan kegamangan pemerintah dan kekosongan instrumen hukum sehingga alasan rakyat menggarap tanah tidak ada landasan hukumnya. D. Dengan terjadinya konflik pertanahan di berbagai daerah, perlu dibentuk tim penyelesaian sengketa tanah yang bertugas membuat pola penyelesaian sengketa, menginventarisasi, dan memetakan kasus-kasus pertanahan. E. Penyelesaian masalah sengketa tanah yakin dapat diatasi jika semua pihak ikut berpartisipasi secara positif demi tercapainya kehidupan yang aman dan sejahtera di tengah masyarakat. Oke, soal nomor 5 silahkan dijawab teman-teman ya. Waktunya terbatas ya teman-teman ya. Nanti di tes SKD CPNS itu rata-rata 55 detik per soal. Nah, bolehlah ini 1 menit lebih sedikit ya. Oke, membaca cepat juga ya karena harus menyelesaikan soal dalam waktu yang cukup singkat. Oke, silakan dijawab dulu, di stop dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, untuk membuat rangkuman ya teman-teman ya, ambillah hal-hal penting dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Biasanya urutan rangkuman itu adalah yang pertama, apa masalahnya?
kemudian isinya apa, dan penyelesaiannya bagaimana ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi rangkuman yang tepat untuk teks di atas adalah kita tahu tadi masalahnya adalah tentang pertanahan di Indonesia. Kemudian isinya adalah konflik antar elemen masyarakat dan ketidakpastian hukum. Kemudian penutupnya adalah keinginan untuk menemukan solusi dan mengakhiri konflik. Nah, ini adalah kata-kata kuncinya teman-teman ya. Jadi masalah, isi, dan penyelesaian atau penutupnya gitu ya. Nah, maka di sini rangkuman yang paling tepat itu adalah masalah pertanahan di Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik antar elemen masyarakat dan dipicu oleh ketidakpastian hukum dapat diatasi dengan tekad semua pihak untuk mencari solusi yang tepat. Oke, maka di sini untuk nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, 5 soal teman-teman, silahkan dituliskan di kolom komentar salah berapa betul berapa ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Ya, silahkan teman-teman bisa komentar di kolom chat ya. Kira-kira kita lanjut tidak nanti di part 25. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga dimudahkan di tes SKD-nya. Semoga lancar mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan berikan komentar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.